Apa sih perbandingan sistem pemerintahan Indonesia itu? Kali ini, aku akan membahas materi tersebut. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Selamat menyaksikan ya! Perbandingan sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang melibatkan proses pembandingan berbagai elemen pemerintahan, baik dari segi makro maupun mikro. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara dua sistem pemerintahan menggunakan alat perbandingan yang tersedia. Meskipun studi perbandingan politik dan pemerintahan dapat menjadi kompleks, istilah perbandingan pemerintahan seringkali merujuk pada analisis tentang berbagai negara di Eropa. Fokus dari penelitian ini adalah pada lembaga-lembaga pemerintahan dan fungsi mereka, dengan perhatian khusus pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta kelompok-kelompok terkait seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Sebaliknya, studi perbandingan politik mengeksplorasi aktivitas politik dalam konteks yang lebih luas, meliputi pemerintahan dan lembaga-lembaganya, serta berbagai organisasi yang tidak secara langsung terhubung dengan pemerintahan seperti suku, masyarakat, asosiasi, dan serikat. Jadi, meskipun studi perbandingan politik sering mencakup analisis sistem pemerintahan, beberapa penelitian di bidang ini berasal dari dasar ilmu politik itu sendiri. Faktor-faktor seperti perkembangan negara-negara di Eropa dan kepentingan politik mereka memainkan peran penting dalam membentuk landasan studi tersebut. Keadaan ini semakin diperjelas ketika akademis politik Barat mulai mengalihkan perhatian mereka ke wilayah di luar Eropa dan Amerika Utara, khususnya selama tahun 1940 sampai 1950. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya studi kasus yang diterbitkan mengenai Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Perbandingan pemerintahan dapat dianggap sebagai cabang ilmu atau studi. Jika dipandang sebagai ilmu, perbandingan pemerintahan adalah bagian dari ilmu politik yang memiliki keterkaitan teoritis dan metodologis. Teori dalam konteks ini merujuk pada kumpulan generalisasi yang digunakan untuk menganalisis, menguji, dan mengevaluasi teori dengan bantuan teknik dan alat tertentu. Metodologis mencakup berbagai metode, prosedur, konsep operasional, dan aturan yang diterapkan untuk menganalisis teori. Ini berfungsi sebagai panduan untuk menguji teori serta sebagai dasar untuk penelitian dan kerangka dalam mencari solusi atau memecahkan masalah di dunia nyata. Secara fundamental, metodologis adalah cara untuk memahami, mengatur, dan melaksanakan kegiatan penelitian. Karena studi komunikasi pemerintahan sering dianggap sebagai kajian tentang berbagai sistem pemerintahan asing, istilah-istilah ini bisa membingungkan. Oleh karena itu, istilah perbandingan politik atau perbandingan pemerintahan sering dipahami sebagai usaha untuk membandingkan berbagai jenis aktivitas politik. Ada sejumlah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah teoritis dan metodologis yang terkait dengan perbandingan politik dan pemerintahan. 3 hal yang ditawarkan oleh Maurice Defenger. Pertama, dia menyelidiki konsep dasar ilmu sosial. Kedua, dia mengikuti perkembangan ilmu sosial sepanjang sejarah. Ketiga, membahas bagaimana teori dan hipotesis dapat digunakan dalam penelitian, serta konseptualisasi dan klasifikasi. Karya Verhoek merupakan tambahan yang mendukung penelitian Defenger dengan fokus pada eksplorasi cabang-cabang penelitian ilmiah dengan menekankan pentingnya metode ilmiah sebagai cara untuk menemukan paradigma. Max Weber dianggap sebagai dasar bagi ilmu sosial modern. Selain itu, pembahasan mengenai berbagai pertanyaan tentang teori dan metode juga dilakukan oleh Mayer dan Meehan. Mayer berusaha menegaskan aspek keilmiahan dalam ilmu politik dengan mempertimbangkan dasar empiris, pengetahuan, penjelasan, dan kemampuan prediksi dari hukum, generalisasi, dan teori politik. Mayer kemudian mengevaluasi secara kritis berbagai karya yang membahas metode analisis komparatif dengan menggunakan pendekatan fungsionalisme, budaya politik, dan psikologi politik sebagai studi kasus. Sementara itu, Meehan juga mengkaji topik yang serupa, yaitu struktur pemikiran dan metodologi politik, dengan memberikan pemahaman kritis terhadap karya-karya penting dalam bidang ilmu politik. Ia berusaha mencari apa yang diperlukan agar metode penyelidikan dan penjelasan dalam ilmu politik memenuhi standar ilmiah.
Karena itu, para penulis mulai menangani berbagai isu teoritis dan metodologis yang terdapat dalam ilmu politik. Sementara itu, beberapa penulis lain memusatkan perhatian pada pengembangan metode yang dianggap sesuai untuk studi perbandingan pemerintahan. Sebelum pembahasan kajian teoritis mengenai berbagai pemerintahan, mereka terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintahan. Secara etimologis, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang pada akhirnya berasal dari kata perintah. Kata perintah memiliki berbagai makna, yaitu sebuah ungkapan yang dimaksud untuk memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Pemerintah merujuk pada otoritas yang memimpin sebuah negara atau wilayah, atau lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengelola urusan negara. Pemerintahan mengacu pada tindakan, metode, atau aspek-aspek yang terkait dengan aktivitas dalam memerintah. Beberapa ahli membagi pengertian pemerintah menjadi dua kategori. Pertama, pemerintah dalam arti sempit, yang mengacu pada pelaksanaan fungsi eksekutif, yaitu penerapan undang-undang negara. Kedua, pemerintahan dalam arti luas, yang mencakup pelaksanaan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sekian pembahasan pada materi kali ini. Nantikan video pembahasan selanjutnya ya guys. Bye-bye!